Halo semuanya, selamat Gua ngeliat malam. gua ngeliat kayak gini kayak pembawa berita begini. Loh, pembawa berita. Tapi sebelum kita mulai, ini dulu gak sih, Jiko dulu gak sih? Ya, selamat datang, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Renaldi Putra FM 2709 2024. Anjay, udah kayak radio gak sih tuh? Radio. Memang, Pritalku tuh kayak radio. Makanya bahasnya kebutuhan. Waduh, keren. Makanya sebenarnya di Oke. out of context nih sebenarnya pembahasan ini kan. Oke, let's go. Yuk ke sana nih gantomo. Aliza Constanta the Board here to spread the feel and that social but down to me. Oke, jadi malam ini adalah episode pertama Constante Connect gitu. Jadi ini adalah podcast yang udah lama banget pengen Aliza adain guys, karena aku pengen ngadain sesuatu yang berbeda gitu ya. Tidak seperti yang biasa dibahas sama banyak VTuber gitu. Jadi hari ini Aliza pengen coba buat bahas sedikit sesuatu yang kayak konspirasi gitu, tapi bakal fokusnya kayak konspirasi yang kayak ada bau-bau di spiritual atau bau-bau horor atau kayak bau-bau yang aneh tapi nyata gitu, atau aneh tapi cuman halu gitu bisa jadi. Oke, jadi buat episode pertama ini tiba-tiba Aliza teringat sesuatu gitu ya, pernah menemukan sebuah video gitu, ada beberapa bulan lalu gitu. Aliza tuh nemuin video Bang Remi, video di mana ada seseorang yang mengaku datang dari tahun 2027 gitu. Dia main di TikTok gitu ya. 2027 di mana dia tuh menjelajah di sebuah kota, tapi kotanya tuh nggak ada orangnya sama sekali, Bang. Padahal itu harusnya kotanya tuh ramai banget. Kayak di jam-jam yang harusnya orang ramai tuh ramai gitu, tapi di situ tuh bener-bener kotanya sepi gitu, dan kayak tata letak kota gitu-gitu semuanya tuh sama persis gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau dia tiba-tiba kayak bikin entah miniatur entah apa, itu kayak nggak mungkin banget gitu, karena di situ juga berinteraksi gitu loh sama apa tuh namanya, orang-orang sama tempat. Bukan, nggak ada orangnya di situ Bang. Jadi ada cuma orang dia tempat doang, kayak apa ya istilahnya, last standing man. Kayak last standing man gitu, dia cuma satu-satunya orang di situ. Dan jadi dia terbangun tanpa ingatan apa-apa, dan tiba-tiba semua orang tuh lenyap dari dunia itu. Tapi anehnya di situ tuh dia kayak ada listrik, terus dia juga bisa terkoneksi internet, terus dia juga kayak aneh aja gitu, kayak kok bisa sih kayak gitu kan, kayak orang juga pada mikir. Dan dia ngakunya datang dari 2027, dan caranya dia berkomunikasi sama dunia luar itu cuman dari TikTok gitu katanya gitu ya. Oke, jadi ini tuh TikTok pertama dari orang yang mengaku datang dari 2027 ini. Jadi dia tuh akun TikToknya tuh namanya Javier ya, dan ini orang Spanyol kalau nggak salah guys. Jadi dia tuh ada kayak story-nya gitu loh, berasa kayak main game simulasi gitu kan, ada story-nya gitu di mana dia tuh tiba-tiba respawn, dia nggak inget apa-apa, terus story-nya tuh berlanjut, dia tuh mencoba untuk mencari tanda-tanda kehidupan di bumi gitu, yang kemudian pelan-pelan itu dia temukan, tapi dia masih nggak bisa menemukan orang. Dia tuh pergi ke sana, ke sini, jalan-jalan ke berbagai macam tempat gitu, untuk membuktikan nih ke orang-orang kalau beneran dunia yang dia tinggalin itu tuh nggak ada orang satupun gitu. Bahkan nggak cuman orang, hewan tuh juga katanya nggak ada. Setidaknya dia mengetahui bahwa dia masih hidup, itu saya juga. Iya, betul. Oke. Video pertama kita akan mulai di kayaknya kita video yang dipin dulu aja nggak sih? Kan ini kayak paling ramai nggak sih, 22 juta. Kira-kira isi video 22 juta tuh apa guys? Kita lihat dulu ya. Beda ya ini video ya? Yes, betul. Bahkan burung lewat pun tidak ada Bang Remi. Itu burung apa itu? Katanya nggak ada hewan sama sekali. Dia bilang nggak ada hewan. Calm. Oke.
Jadi sebenarnya dia tuh bagus jadi ini ya, Iya. video editornya TikTok ya. Iya, kayaknya emang ini deh dia. Emang Dokumentasi. dokumentasi ya sih. Terus aku tuh malah kepikiran kalau jangan-jangan Pan, sebenarnya tuh ini tuh apa ya? Ini tuh kayak video game tapi yang terlalu realistis gitu loh, Bang Rem. nggak Dia mungkin. bikin kayak video game gitu tapi terlalu realistis gitu, yang Nggak realistis banget gitu. ¿Cuánto Terus tiempo katanya llevas en dia esa tuh dimensión? kayak masuk ke 8 tiempo. apa tuh namanya, mobil polisi gitu juga kan. Kayak dia membuktikan, kamu coba ke kantor polisi, dia datang ke kantor polisi, nggak ada orang gitu kan, sampai dia masuk ke mobil polisinya gitu. Jadi tuh gini guys, itu tuh beneran dia tuh udah coba membuktiin itu tuh dari permintaan viewernya dia gitu loh, kayak lah lu bohong, lu coba lu ke rumah sakit, di rumah sakit kota gini gitu kan. Dia beneran ke sana dan beneran nggak ada orang. Ke pusat kota beneran ke sana beneran nggak ada orang. Terus ke bandara beneran nggak ada orang. Kalau kalian bilang kayak itu mah pas lockdown covid gitu, dia bahkan udah ke rumah sakit guys, nggak ada orang juga satupun gitu. Kayak kan nggak mungkin banget ya yang namanya covid tiba-tiba nggak ada orang juga, itu kayak nggak mungkin banget gitu. Soalnya kan kayak zaman covid kan mesti rumah sakit penuh guys. Kalau aku pribadi sih menganggap ini tuh masih settingan. Walaupun tapi kan rumah sakit terbesar. Iya, ada beberapa yang settingan, ada beberapa yang editing menurutku. Cuman nanti akan aku jelaskan. Oke, gimana? Percaya tidak percaya, itu tuh adalah foto yang diedit menjadi sebuah video. Anjay. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi kenapa semua orang bisa menghilang dia sambil berjalan sebagai bagaya? Dia edit satu per satu frame di Photoshop menggunakan konten aware. Itu adalah the best choice. Karena kamu tahu kenapa? Iya betul sih, betul. Karena pada saat kamu ngelihat dia masuk ke kantor polisi, ada satu kecacatan yang aku ngelihat. Itu tuh kamu ngelihat mobil polisi yang nyala. Iya betul. Tapi entah kenapa lampu sirenenya tuh beku atau tidak bergerak sama sekali. Iya. Itu yang membuat aku berpikir kayak apakah ya kan? Apakah dia memang menggunakan sistem one frame by frame ya kan? Atau misalkan dia itu menggunakan editing AI yang menghapus semua orang yang ada di sana dengan cara mempause video tersebut dan seakan-akan kamu berjalan di sana. Jadi kayak satu foto nih terus menggunakan AI atau apa gitu. Itu juga bisa gitu. Tapi entah kenapa kalau kita mau ngomongin manual pembuatan konten yang lama, paling bener tuh satu per satu frame kamu hilangin per orang. Satu per satu frame. Coba kamu play video yang ini ya. 1 detik aja. Ntar aku masih ke pause 1 detik aja, coba play. Yang ini. Ya. Kak, pause. Oke. Kamu lihat satu apa? Kamu lihat sesuatu. Kamu ulang lagi. Ulang. Ya. Play lagi. Apa yang salah di matamu? Ada burungnya? Bukan. Kenapa apa? Awannya monoton. Oh, bentar. Tapi kalau hitungan detik bukannya awannya juga masih monoton ya? Kalau hitungan jadi detik. Gini, oh. Kamu lihat baik-baik, dia rekam gedung. Dia rekam gedung begini. Gedungnya tuh dia cut. Oh. Gedungnya dia masking. Awannya dia tempel. Oh. Setelah itu, setiap subjek yang ada di video tersebut dia hapus. Jadi ini kayak di apa tuh namanya, dipilihin nggak sih kayak? Ya. Jadi yang mau ditempel di situ tuh apa gitu? Ya pas waktu syuting tuh mungkin dia cari keadaan di mana tempatnya tuh sedikit orang yang datang. Betul. Jadi pada saat itu langsung di masking di bagian gedungnya. Bentar guys. Kenapa? Enggak. Ini ke play. Di masking bagian gedungnya, abis itu diilangin semua orang di lantai, habis itu awannya itu dipisah dari gedung dan juga di bagian atas. Karena kenapa? Awannya tidak bergerak
sebagaimana awan bergerak pada umumnya. Karena gini, kalau misalkan memang the real time travel yang aku percayai, akan ada perbandingan zaman atau akan ada perubahan zaman. Dalam arti kata, jika memang pada porosnya manusia itu harus menghilang dalam kurun waktu 2021 sampai 2027 ya, berarti 6 tahun ya. Harusnya sudah banyak banget lumut yang bertumbuh di sekitar akar. Betul. Dan juga mungkin ada beberapa hewan yang kembali ke jalanan rakyat pada umumnya. Oh, betul. Dan daun-daunan akan rumput lumutan akan semakin menyebar, dan bisa jadi rumah-rumah yang atau gedung-gedung yang bagus itu semakin terurai, semakin kelihatan gitu loh. Oh, betul. Itu yang menjadikan bumi itu penghijauan. Itu yang aku percayai. Jadi kalau misalkan dia time travel 2027 dengan semua background ini lebih ke arah hijau atau semuanya ini, aku lebih make sense gitu. Tapi akhirnya karena itu adalah paralel yang kita percayai, dia akhirnya mengambil sebuah background di mana tahun 2027 dan tahun 2021 yang aku pegang ini berjalannya berbarengan. Jadi secara nggak langsung dia berjalan bersamaan dengan orang-orang tahun 2021. Makanya listrik masih nyala, semua masih nyala. Kalau dalam silsilah waktu nggak bisa, karena andai kata misalkan dia melakukan sebuah perubahan dari masa depan, harusnya di time traveler yang kemarin akan jadi perubahan secara signifikan. Contoh misalkan di tahun 2027 dia jatuhin buku di tengah jalan. Secara tidak langsung buku itu di masa depan itu udah jatuh, atau mungkin belum diambil, atau mungkin toto muncul di tengah jalan. Iya kan? Betul. Kalau ada orang yang ambil, harusnya di masa depan buku itu udah langsung hilang secara sekejap. Karena permainan waktu itu tuh lebih ke arah siapa yang duluan memulai, belakangan akan kena hikmatnya. Paham gak maksudku? Apa yang harusnya kamu lakukan di tahun 2027 itu tidak akan berpengaruh di tahun 2021. Betul. Soalnya harusnya. Iya. Apa? Makanya kan orang kalau misalnya mau mengubah masa depan kan pada ini balik ke masa lalu. Iya, nggak mungkin mengubah masa lalu, ininya di masa depan nggak mungkin, guys. Nah, kembali. Makanya dalam perspektif waktu yang aku percayai, misalkan andai kata kita ke masa depan, yang akan kita lihat adalah kalau misalkan masa depan tidak ada manusia ya, tanda kutip. Berarti dunia penuh dengan perumahan tapi tidak terawat, tidak ada listrik, tidak ada. Mungkin air masih ada, tapi airnya pun juga air alam. Kayak dari turunnya curah hujan yang jadi bikin suatu kolam di suatu daun-daunan atau di suatu kawah atau sungai gitu. Betul. Airnya pasti seperti itu. Dan jalanan akan menjadi tempat para lumut atau mungkin para rumput atau lumut berserakan. Yang jelas ya itu guys ya, bener-bener penghijauan bener ya. Kalau penghijauan jadinya penghijauan. Berapa tahun aja ya, nggak perlu kayak 10-20 tahun guys, kayak 2-3 tahun aja itu kalau nggak dibersihkan pasti berlumut kan rumah kalian. Yes. Rumah kalian juga kalau nggak dirawat, nggak sering dibersihin gitu-gitu kan pasti berlumut juga gitu. Jadi semakin sering kamu keluar rumah, semakin sering kamu bertemu dengan kenyataan dan realita, semakin kamu melihat hal-hal seperti ini, kamu akan semakin skeptis. Karena pemikiran kamu tuh lebih ke arah teoristis dan apakah ini mungkin kemungkinan bisa terjadi. Gitu. Betul. Jadi saran dari saya apa? Ya sering-sering keluar rumah. Iya. Kalau saran dari Alija apa guys? Bekerja lemburlah bagai kuda sampai kalian kaya raya dan bisa menjadi MC guys. Itu yang bisa kita petik dari Javier hari ini ya guys ya. Enggak lah, kerja keras sampai kamu dituduh ngepet sama tetangga. Itu dia. Bang, di rumah aja kok paket gak berhenti-berhenti bang.